Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tentu saja Pak Yoyo dan sahabat kita Gareng menemani kalian 30 menit ke depan. Nah, jangan lupa persiapkan buku tema kalian, perlengkapan tulis, serta jangan lupa lagi persiapkan buku gambar dan alat pewarna kalian. Kita nanti akan belajar mewarna dan melukis. Nah, sebelum kita pembelajaran, marilah kita berdoa bersama dulu yang akan dipimpin oleh sahabat kita Gareng. Ya, ayo Gareng, kamu pimpin berdoa bersama. Marilah teman-teman, kita berdoa bersama menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Gareng. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyapa guru kalian dengan sebuah lagu. Supaya guru kalian senang, Pak Yoyo akan mempersiapkan gitar Pak Yoyo ya. Judul yang akan kita nyanyikan bersama adalah lagu Terima Kasih Guruku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Terima kasih. Nah, kita akan mengawali pembelajaran. Pertama kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengamati jenis garis dan warna dari gambar. 2. Mengidentifikasi jenis garis dan warna sebagai unsur dekoratif dengan benar. 3. Menggambar seni dekoratif menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. 4. Membuat karya dekoratif menggunakan garis dan campuran serta warna dengan bervariasi. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa gambar dekoratif itu. Dekoratif itu adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objeknya tapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Nah, kita juga harus tahu sebelum kita menggambar dekoratif, kita akan belajar unsur-unsur gambar hias dekoratif. Pertama adalah titik. Pak Yoyo akan menjelaskan titik. Lihat di Pak Yoyo ya, titik. Titik bermacam-macam ya. Ini akan menghasilkan sebuah garis. Apabila kita jejer akan menghasilkan sebuah garis. Dan titik juga akan menghasilkan sebuah bentuk ketika kita membuat titik-titik berjejer ya. Nah, ini biasanya titik juga bisa kita buatkan sebagai bayangan atau efek suatu benda ya. Ini umpamanya kita buat ya, titik-titik terus kita buat. Nah, efek sebuah benda bisa ketika ada di belakangnya kita buat titik-titik akan terlihat efek seperti bayangan atau lebih ke gelap. Nah, setelah itu kita akan ke garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Bermacam-macam garisnya, ada coraknya ya. Garis, ada yang garis miring. Ketika garis miring ini digabungkan ya, akan menjadikan sebuah efek. Garis lurus juga horizontal dan vertikal kita buat.
Ini. Nah, ini bangunan juga bangun kita buat seperti ini, efek juga bisa menjadi sebuah bayangan. Nah, ada yang garis tidak beraturan. Ya, ini ada yang tidak beraturan. Boleh coraknya bermacam-macam ya. Nah, setelah itu kita ke bentuk juga dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, ya, lingkaran, persegi, tidak beraturan dan sebagainya ada di layar. Gimana Gareng? Gareng mau menggambar dan melukis? Nanti Pak, saya akan belajar mewarnai. Boleh. Sekarang kita lanjutkan. Pak Yoyo akan membuat sebuah bentuk. Mungkin ketika kalian mau belajar menggambar, kita akan membuat bentuk, boleh dari persegi panjang, persegi, dan boleh dari lingkaran. Kita buat belajar. Kita buat dari lingkaran, setengah lingkaran, ya. Kita buat, dan ini adalah sebuah bentuk ya, sebuah bentuk. Nah, kita buat dari sebuah bentuk akan menghasilkan gambar kartun. Nah, ya boleh juga seperti ini. Kita buat lagi bentuknya ya. Kita buat lagi bentuknya, tapi dengan ciri khasnya masing-masing ya. Nah, ini. Nah, lain lagi ya modelnya. Nah, ini kita bisa berbuat bermacam-macam model ya, model atau setelah ini warna itu adalah mempunyai warna primer. Diantaranya adalah merah, kuning, dan biru. Ini adalah warna merah, ini adalah warna kuning, dan ini ada warna biru. Nah, ini adalah contoh perpaduan garis, bentuk, bidang, dan warna. Mencampur warna primer ada merah ditambah dengan kuning akan menghasilkan warna oranye. Sedangkan warna kuning ditambah biru atau dicampur biru menjadi warna hijau. Sedangkan warna biru dicampur dengan merah akan menghasilkan warna ungu. Nah, setelah ini di segmen kedua kita akan bertemu kembali. Pak Yoyo akan menjelaskan sedikit gambar-gambar tentang bentuk apa saja yang akan kita buat. Nah, jangan kemana-mana, tetap di SBO TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Hai, ketemu lagi dengan Pak Yoyo dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku, tentu saja bersama sahabat kita Gareng. Terima kasih. Nah, Pak Yoyo akan menjelaskan sedikit tentang membuat motif atau dekorasi ya. Pak Yoyo taruh dulu gitarnya. Nah, kita akan belajar membuat ini motif, tapi sebelumnya Pak Yoyo akan menjelaskan dulu. Ini yang di papan tulis adalah gambar salju, karena saljunya sudah dikembangkan dengan seni lukis, akhirnya berbeda-beda. Dimana di dalam kita lihat di mikroskop itu bermacam-macam yang berbeda-beda. Nah, Pak Yoyo akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menggambar motif ini ya. Boleh? Nah, kita akan membuat titik dulu supaya pusat dari gambar kita ya. Kita buat garis. Nah, ini adalah unsur-unsurnya tadi ya. Nah, setelah itu baru kita akan membuat motifnya yang ada di buku tematik kalian. Nah, ini adalah garis bantunya ya, karena unsur-unsur menggambar atau dekorasi keindahan itu adalah
titik, garis, dan bentuk. Akhirnya menjadi sebuah bentuk. Sama dengan ketika kita menggambar yang kedua, caranya menggambar yang kedua ya. Coba lihat lagi contohnya. Nah, contoh ketika kita menggambar sebuah seni dekorasi. Nah, ini adalah alat bantunya seperti Pak Yoyo bilang tadi. Alat bantu garis-garis ini supaya terlihat rapi dan indah. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, satu lagi Pak Yoyo beri contoh ya. Nanti selanjutnya bisa kalian belajar di rumah. Pak Yoyo, kita buat lingkaran dulu di sini. Boleh lingkaran, walaupun enggak lingkaran ya. Nah, setelah itu kita buat garis di sini. Kita buat garis, ya. Setelah itu kita akan membuat, nah, beda dengan yang di atas tadi ya. Nah, ini kita buat gini, bisa kita tambahi lagi ini apa? Garis, boleh. Nah, contohnya ada di buku tema kalian. Nah, setelah itu kita akan membuat motif matahari, karena matahari sering kita temui setiap hari ya. Tentang proses penguapan, jemuran kita bisa kering, mengeringkan ikan asin dan lain-lain, kita juga butuh sinar matahari. Pak Yoyo akan membuatkan contoh ya, beberapa motif matahari. Ini boleh Pak Yoyo hapus dulu ya. Hapus dulu. Pertama, antara garis dan bentuk itu harus bisa duluan garis, bisa duluan bentuk. Tapi Pak Yoyo biasanya membuat bentuk dulu. Nah, ada di ini mataharinya sepertinya ada matanya ya. Nah, itu ada matanya itu. Ada matanya. Pak Yoyo buat kreasi sendiri ya. Mungkin. Nah, ini matahari yang ada matanya untuk apa, seni lukis. Nah, boleh buat motifnya, boleh buat motif dengan cara gini, boleh dengan hasil kalian sendiri, karya juga boleh, terserah. Kita akan membuat matahari. Boleh nanti kita beri titik-titik ya di sini sebagai efek untuk bayangan atau efeknya supaya terlihat lebih gelap. Yang di sini boleh pakai garis-garis. Nah, sini juga boleh pakai garis-garis supaya terlihat efek bayangan, tidak kena sinar matahari. Boleh di sini kita buat. Nah, di sini kita buat garis supaya seimbang ya. Nah, boleh, ini boleh. Ini hanya untuk ngefek efek saja. Nah, boleh ini. Nah, nanti kalian contoh buat matahari. Sekarang contoh yang kedua ya, Pak Yoyo akan beri rada cepat sedikit ya, rada sedikit cepat ya, bundar. Ini boleh kita buat kayak segitiga di sini. Nah, segitiga. Setelah itu kita buat lagi bundar di sini, kita buat lagi di sini bangun atau bentuk. Setelah itu kita buat lagi di sini. Terserah kalian buat, nanti belajar membuat matahari. Nah, boleh. Ini yang sudah kita kembangkan menjadi sebuah simbol matahari ya. Nah, setelah ini kita akan melihat setelah matahari kita akan membuat sebuah binatang
Umpamanya karena binatang atau makhluk hidup juga butuh sinar matahari. Saya akan menjelaskan sedikit. Dekorasi itu adalah kita bisa merubah bentuk tapi tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya. Umpamanya saya Pak Yoyo mau membuat sebuah atau hewan gajah. Kalau gajah kan harus ada belalainya. Kalau nggak ada belalainya, akhirnya ciri khasnya hilang. Bukan gajah jadi namanya ya. Nah, kita buat. Nah ini. Nah, ini adalah gajah. Sama dengan ketika kita membuat kura-kura. Ketika kita membuat kura, kita bisa merubahkan sedikit beberapa apa ini bentuknya, tapi ciri khasnya nggak boleh dihilangkan. Contoh, kalau kura-kura mempunyai tempurung, jadi kita jelaskan bahwa ini ketika kita melihat pasti kita sudah mengerti ini adalah kura-kura atau penyu. Nah, kita rubah sedikit matanya, nggak apa-apa. Tapi ini adalah kita langsung tahu bahwa ini adalah kura-kura atau penyu. Nah, sekarang setelah ini kita akan belajar mewarnai. Jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih dengan Pak Yoyo dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oh ya, lupa. Sahabat kita Gareng. Ya, nah, Pak Yoyo akan memberikan sedikit contoh mewarnai. Ya, nanti bisa kalian contoh ketika Pak Yoyo belajar membuat sebuah bentuk dan Pak Yoyo akan mewarnai. Nah, kita lihat. Pak Yoyo pertama kita akan belajar menggambar daun ya. Boleh daun dulu. Nah, kita akan mewarnai sebuah daun. Pertama boleh kita memakai warna hijau yang terang. Sebentar ya. Boleh Pak Yoyo akan memakai warna krayon ya. Nah, boleh nanti ketika di rumah kalian bisa memakai pensil, warna pensil ya, warna dari pensil. Nah, pertama Pak Yoyo akan memberi warna hijau ya. Ini karakternya krayon itu untuk mewarnai itu biasanya ditekan dan diputer-puter ya. Nah, ini sedikit dulu Pak akan memberikan. Setelah itu kita beri warna kuning ya. Nah, ini warna kuning. Pak akan memberi sedikit saja ya. Nah, ini. Nah, nanti akan seperti dari hijau ke kuning. Boleh setelah itu kita kuning yang lebih muda lagi. Jadi ini kuningnya kan rada tua nih. Sekarang kita ke lebih muda. Ini nggak apa-apa. Kita tindih boleh ya warnanya ya. Nah, ini kreasi kita sendiri nggak apa-apa. Kita buat di sininya juga warna hijau nggak apa-apa ya. Nah, ini jangan lupa ketika kalian memakai krayon itu harus ditekan dan diputer atau seperti kita membuat lingkaran. Nah, ini tetap kita memakai warna kuning tua dulu. Kita tindih yang warna hijau, boleh ya. Nah, ini setelah itu kita pakai yang warna kuning muda. Nah, ini nanti bisa kalian tiru ya Pak Yoyo ya. Sekarang Pak Yoyo akan menggambar sebuah tebing. Jadi lebih gelap warnanya. Lebih gelap warnanya ya. Ini tebing umpamanya. Jadi kita akan menggambar tebing dan kita beri warna yang lebih gelap dulu. Contohnya adalah warna coklat tua ya. Ini coklat tua.
Ya. Ini kita beri efek warna coklat yang lebih muda. Nih, yang lebih muda gak apa-apa ini. Nah, kita tindih gak apa-apa ya. Sini kita tindih. Ya. Setelah itu kita akan memberi finishing terakhir adalah biasanya dipakai warna krem ya. Seperti murah muda tapi yang lebih mudah lagi. Nah, ini. Kita tindih gak apa-apa ya. Warna yang pertama dan kedua nanti akan bercampur warnanya. Nah. Sini. Nah, ini warnanya ya. Jadi nanti kita beri efek warna hitam boleh terakhir ya, warna hitam nanti ada yang garis-garis. Kita beri efek garis-garis ya. Sini. Ketika ada tebing biasanya kita beri di sini dedaunan umpamanya. Langsung aja nggak usah digambar ya, langsung semak belukar. Nah, ini kita tambah warna kuning di sini. Cerita ya, belukar akhirnya. Nah, contohnya ya. Setelah itu kita akan menggambar di sini. Ini tadi adalah alam. Sekarang kita akan menggambar yang tadi. Pak Yoyo akan membuat dari model mobil. Jadi apakah ini anak-anak? Ini Pak Yoyo akan membuat. Nah, pasti nggak tahu, ini seperti mobil ya, padahal bukan mobil. Nah, oke. Kalau ini adalah gambar kartun seekor anjing, warnanya apa? Boleh memakai warna coklat muda. Boleh ya, boleh pakai coklat muda. Terserah aja karena lebih bebas warnanya. Kita tekan dan kita lingkari modenya ya. Ini kita buat dengan warna krem juga di sini supaya ada gradasinya. Lah, ini sama dengan ketika di hidungnya juga di sini kita beri, kita tekan dan kita buat seperti buat lingkaran ya warnanya ya. Nah, ini kita buat lagi krem juga. Nah, ini. Nah, nanti bisa diteruskan sampai ke bawah. Nah, sekarang Pak Yoyo akan memberikan sebuah tugas ya. Ini tugas kalian. Gambarlah pada kertas gambar sebuah matahari dan awan dengan rancangan garis-garis. Buatlah komposisi warna yang indah pada karyamu. Setelah selesai, kalian bisa mengumpulkan di guru kalian masing-masing. Nah, ini ada pertanyaan. Kita lihat video pertanyaan teman kalian ya. Belajar dari rumah bersama guruku. Saya Syifa dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Pak Guru, saya mau bertanya, gambar dekorasi termasuk berapa dimensi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar seni dekorasi termasuk 2 dimensi karena mempunyai hanya panjang dan lebar saja. Seperti contoh lukisan-lukisan yang ada di rumah kalian, termasuk foto itu adalah 2 dimensi karena ada panjang dan lebar saja. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yoyo. Nama saya Muhammad Gibram Akbar Kajafari, biasa dipanggil Ibam. Saya dari SDIT Gilmani. Saya kelas 3A.
Saya mau bertanya ke Pak Yoyo, bagaimana cara membuat gambar dekoratif supaya hasilnya lebih bagus? Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya kita bagus membuat sebuah gambar dekorasi, pertama adalah cara kita memegang pulpen, pensil, dan lain-lainnya. Umpamanya kita megang pensil, megang warna, ya tekniknya juga harus bisa dan harus mengerti. Kedua, kita juga harus belajar menggambar, minimal satu hari bisa 15 menit atau 20 menit ya. Nah, selanjutnya biasakan membawa buku gambar atau kertas. Ketika kalian punya ide, kalian bisa langsung menggambar, langsung menggambar di kertas tersebut. Nah, sampai di situ dulu anak-anak. Jangan lupa nanti ketika membuat tugas kalian bisa beri ke guru kalian masing-masing. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Bertemu kembali di dalam program yang sama, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.